Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li tariqil aqwam, tariqatul imam al-ustadzil a'zam Sayyidina Habib Muhammad ibn Ali al-Faqih Muqaddam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-wahidul a'lam, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu lil 'arabi wal 'ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin bin Mukarram wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi wa man billahi wa rasulihi aslam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini yang mulia ini di tempat yang mulia ini dengan niat kita semua dalam memperingati Haul Akbar Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Al-Habib Muhammad ibn Ali Ba'alawi. Mudah-mudahan dengan peringatan yang Allah berikan kita umur panjang, sehat walafiat, Allah berikan kita rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, dan Allah sehatkan kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama wali-walinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala yang mana pada malam ini kita memperingati Haul Faqih Muqaddam sekaligus milad itu biasanya ulang tahun. Jadi kurang lebih majelis kami di sini kurang lebih berumur 12 tahun dan naik ke 13 tahun. Jadi majelis ini sebelumnya itu di Jalan Sambilan. Jadi setiap Haul Faqih Muqaddam di tahun 2014-2015 kami mengadakan Haul Imam Faqih Muqaddam. Jadi kalau hitungannya kurang lebih 12 tahun. Tak terasa 12 tahun kita berkumpul di majelis, maka ada suka duka dan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik hidayah untuk mengamalkannya, dan juga kepada saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah berikan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membacaan manaqib Imam Al-Faqih Muqaddam, maka sebaiknya kita sampaikan sedikit tentang siapakah Imam Faqih Al-Muqaddam yang kita tahu ini. Jadi kita malam ini sedikit membacakan manaqib beliau, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Yang pertama, beliau adalah seorang ulama. Jadi Imam Faqih Muqaddam ini adalah seorang ulama besar, wali dari auliyaullah. Beliau termasuk wali di antara wali-wali Allah. Beliau juga imam tarekat Ali Ba'alawi. Jadi beliau ini termasuk imamnya tarekat Ali Ba'alawi, atau biasa disebut dengan Al-Alawiyah, tarekat Alawiyah. Kita tarekat Safaniyah, Fadiliyah, Naksabaniyah. Beliau tarekatnya Alawiyah. Beliaulah pendiri tarekat Alawiyah ini. Lalu yang kedua, nasab beliau bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW dari jalur Sayyidina Husain. Beliau adalah Sadah Ali Ba'alawi atau tokoh sentral habaib dari Ali Ba'alawi, keturunan Ba'alawinya, dari keturunan Alwi bin Ubaidillah. Mungkin ada sebagian yang terkejut, ini sekalinya Ali Hauli, macam-macam orang yang badilah Alwi bin Ubaidillah. Oh, ini sekali Faqih Muqaddam. Dan dari beliaulah banyak keturunan para habaib. Di antaranya yang memarga Maulana Wilayah, yang marga Maulana Wilayah. Kawan kami hari di Darwa, Syekh Salim Maulana Wilayah marganya. Ada yang punya As-Segar, Al-Muhdar, Al-Idrus, dan lain sebagainya. Nah, itu semuanya bermuara daripada Imam Faqih Muqaddam. Karena beliau datuknya para habaib. Maka dari itu apabila kita mencintai para habaib dari keturunan beliau tersebut, maka semestinya lah kita semua mengetahui siapa Imam Faqih Muqaddam.
Aku cinta Habib Umar, aku cinta Habib Munzir, aku cinta ini Habib ini Habib ini. Kalau pakai mukaddam tidak tahu. Karena setiap pembacaan maulid selalu ditawasulkan kepada imam fakih mukaddam. Biasakan Imam Muhajir Allah Ahmad bin Isa wal fakih mukaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dan Habib Ali Al-Habsyi Al-Fatihah. Tapi tidak tahu dengan imam fakih mukaddam. Lalu menyalahkan tentang imam fakih mukaddam, mau tidak tidak. Padahal hak sudah bertahun-tahun diamalkan. Lalu yang ketiga, banyak dari keturunan beliau yang menjadi wali-wali kutub, baik yang masyhur dan yang mastur. Yang keempat, Tariqah Al-Alawiyah ini berbeda dengan tariqah yang lain. Karena tariqah ini sanad atau silsilah tariqahnya itu dari ayah ke anak, ayah ke anak. Beda dengan tariqat yang lain, guru ke murid, dengan murid, bisi murid lagi, jadi sanadnya kan guru murid gitu. Sedangkan tariqat Ali Ba'alawi ini itu ayah ke anak, karena anak bisi anak lagi cucu orangnya. Nah, jadi anak melahirkan lagi itu tariqat. Nah, itulah yang membuat tariqat Ali Ba'alawi ini makin kuat, dianggap termasuk tariqat yang cepat dan mudah. Yang kelima, siapa yang mengamalkan ratib Ali terus? Mengamalkan ratib Ali terus, ratib al-atos, mengamalkan ratib al-atos atau ratib al-haddad, maka dia sudah termasuk orang yang bertarikat Alawiyah. Terserah anak kita tarikat kita sama dia, ya. Tapi mengamalkan masih mengamalkan ratib al-atos, berarti tarikatnya Alawiyah. Aku Qadiriyah, aku ada hadap ada obat tarikat Alawiyah atau Alawiyah, tapi membaca ratib al-haddad, tarikat Alawiyah juga. Ya, rata-rata untuk zaman sekarang, kata Habib Abu Haddad zaman beliau, tarikat yang paling aman, paling kuat, paling nyaman dan paling cepat ialah tarikat Ali Ba'alawi. Yang keenam, beliau juga lebih menyenangi humul. Humul itu kata mau terkenal, dan tidak suka beliau syuhrat terkenal dan segala yang berbau kemasyhuran. Nah, kalau kita tamat-tamat pondok misalnya, kan dulu masyhur ngajar ngaji anak orang kah dulu, ngajar ikro kah dulu, atau buka jurumiyah, buka sabinah di kampung. Jangan anak langsung dan streaming. Ada penampil-nampil. Karena dulu masih umur 20, 22, 24, karena sudah 30 ke atas. Yang mulai nampil, yang agak cepat nampil, dari haruan dua, kalau banyak murid ini unjuni orang itu santai ini, insya Allah kita bakalan Allah angkat. Maksudnya Allah kehendaki masyhur, walaupun kita bersembunyi tetap dimasyhurkan Tuhan. Kehendakan kita masyhur, tapi Allah masyhurkan tetap masyhur. Kita sedikit membacakan manaqib beliau untuk mengambil berkah. Al-Ustadz Al-A'zam Al-Baqi Al-Muqaddam. Nama beliau Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nama beliau Muhammad, abah beliau Ali Ba'alawi. Silsilah beliau Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraygi bin Imam Ja'far As-Sadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam Ali Zainal Abidin bin Imam Hussein bin Imam Ali Warnibatul Fatimah Ibnah Binti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Digelar beliau Al-Ustadz Al-A'zam Al-Baqi Al-Muqaddam itu benar. Nisbahnya Ba'alawi, artinya keturunan dari Imam Alwi bin Ubaidillah. Ini yang kita baca tadi itu tarikat Alawiyah atau tarikat Alawiyah. Itu yang biasa dibaca oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Bakir setiap malam Selasa. Nah, beberapa orang alumni ini. Yang biasa guru baca setiap malam Selasa itu tarikat Alawiyah. Pakai muqaddam, beliau dilahirkan tahun 574 Hijriah di kota Tarim, daerah negeri Yaman. Beliau termasuk orang yang mahfuz, artinya dipelihara dari berbuat dosa sejak beliau kecil sampai dewasa. Rajin beribadah, berpegang teguh dengan kitabullah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan mengikut jejak langkah sahabat serta as-salafus salih. Ini rata-rata seseorang itu bisa mengikut jejak langkah para
terdahulu, jejak langkah nenek moyangnya dengan sebab tahu ceritanya. Kenapa kita bisa mengikut abah kita? Tahu cerita abah dari mau abah malik, ada usaha anak malik juga. Artinya mau abah baik, anak pun hendak menuruti kebaikan abah. Si anak pun harus tahu cerita kakeknya, datu-datunya yang alim-alim misalnya, supaya hendak mengikut. Seandainya kita ini ada tahu datu kita ini alim, kadang-kadang paling kadang kita ketahui datu orang, ya datunya paham lain. Kita ada divisi datu yang alim, datu orang barangnya kita kisahkan. Makanya kami di sini harusnya sama kami amal kami adakan. Harusnya Qadir Jilani kami adakan juga. Saya arsa kalau ngurus ngumpul, kalau dia itu siapa? Ya karena karena cinta nih, karena mungkin cuma satu berataan kita cintai. Biar ada fanatik di antara kita ini, ada fanatik memantang-mantang tarikat Qadiriyah, lalu menyalahkan tarikat-tarikat lain, tidak. Semuaan kita ambil, semua kita cintai, semua kita ambil berkah-berkahnya. Karena kita kada tahu yang mana-mana yang kuat ambilan itu kada tahu. Barangkali doa pakai mukadam itu lebih kuat, atau doa-doa yang wali-wali yang lain lebih kuat, tanpa kita mengurang rasa cinta kepada wali-wali yang lain. Yang jelas jangan ta'assub, jangan merasa orang yang kita cinta itu lebih hebat daripada orang lain. Tidak boleh. Kalau kita memang cinta dengan pakai mukadam, tetap kita harus cinta dengan wali-wali yang lain. Beliau sangat rajin menuntut ilmu sehingga berbagai macam ilmu pengetahuan beliau kuasai, sehingga ulama berkata bahwa kedalaman ilmu fikih beliau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak seperti Imam Asy-Syafi'i, dan dalam bidang tasawuf beliau disebut seperti Imam Al-Ghazali. Kalau Al-Ghazali banyak melahirkan kitab-kitab yang bermanfaat bagi dunia tasawuf, maka Sina Al-Faqih Muqaddam banyak melahirkan zuriyat yang berkecimpung dan penyebar bagi tasawuf itu sendiri. Silahkan kalau kita menganggap harap Imam Ghazali, silahkan. Imam Ghazali pun itu ahli tasawuf atau imam tasawuf. Sedangkan pakai kepada zuriyat, para zuriyat beliau banyak mengamalkan atau membacakan kitab Imam Ghazali. Tidak ada yang membacakan sia-sia itu kitab. Jadi sama aja siapapun kita muliakan. Dan ketinggian makam Al-Faqih Muqaddam dikatakan orang seperti makam Tuanku Asy-Syaikh Qadir Al-Jilani. Berkata Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pengarang penyusun Al-Hatib Al-Haddad. Apa kata beliau? Al-Faqih Al-Muqaddam dan Syekh Abdul Qadir Jilani adalah dua imam yang besar dan mencapai derajat kutub, sama-sama kutub yang menghimpunkan antara syariat, tarekat dan hakikat. Keturunan Rasulullah berpahamkan ahli sunnah, tiap-tiap dari keduanya adalah orang yang terdahulu dari yang lain, dihampirkan kepada Tuhan. Artinya Syekh Abdul Qadir ini lebih duluan lahir daripada Faqih Muqaddam. Namun kami mengambil manfaat dan berpegang kepada Al-Faqih Muqaddam itu lebih banyak dan terang karena beliau adalah orang tua sekaligus guru bagi kami. Kita misalnya anak belajar di mana aja terserah, anak ke Banjar, anak ke Jawa, anak ke Romot, anak ke Makkah, Madinah, ke Mesir. Tapi kalau kita memang diam di tempat sahibul wilayah sama Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, mau kada mau mencintai Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari, mau kada mau kita kuat dengan belajar kitab-kitab datu. Makanya orang dibesari guru, walaupun anak kayak apakah kau ngaji, tetap kitab datu yang dikuatkan, kitab datu yang dijaga. Jangan malah sukan datu. Jangan orang lain membaca kitab datu, awas buyut kada membaca kitab pendatuan rugi gitu. Namun kami mengambil manfaat dan berpegang kepada Al-Faqih Muqaddam lebih kuat. Keduanya Al-Faqih Muqaddam dan Syekh Qadir Jilani pada ketinggian maqam kedudukan adalah sama, melainkan bahwa kezohiran Tuanku Syekh Qadir Jilani itu di alam dunia lebih banyak, dan Tuanku Al-Muqaddam lebih banyak di alam barzakh. Jadi ada kejadian 4 tahun yang lalu kan, yang kita haul pakai Muqaddam di waktu di mana 11 Juni, saya tahu 11 Juni. Ada ngimparan sehari. Nah beliau itu alhamdulillah
pas malam itu menghadiri haul baqi muqaddam. Jadi makan, kalau makan nasi sampai di pagi, kadang makan sarapan lagi, dan disitulah ada kejadian beliau wafat. Mudah-mudahan beliau disambut oleh Imam Baqi Muqaddam dengan berkah nasinya dimakan tadi atau menghadiri haul. Bukan kita menakut-nakuti supaya kena mati nyaman di alam barzakh, ada juga. Mudah-mudahan banyak umur. Itu ada cerita sedikit lah tentang ada saudara kita yang wafat ketika di hari haul Imam Baqi Muqaddam. Kita ringkas saja. Di antara karamat-karamat beliau, setengah karamat beliau lagi adalah istiqomahnya beliau dalam beribadah kepada Allah. Beliau tidak memperhatikan apapun dari karamat dan cobaan serta ujian yang bisa menghalangi seseorang yang ingin suluk perjalanan menuju Tuhan. Diriwayatkan bahwa pada permulaan perjalanan menuju Tuhan, jadi mulai suluk, bahwa ujian beliau adalah dimi'rajkan, dinaikkan roh beliau sampai Sidratul Muntaha. Nah, sekali lagi tadi dijelaskan, makanya banyak di YouTube itu buka rapat gitu. Nah, mimpi kan ada aja atau mengada-ngada aja orang mengisahkan bahwa saya pakai mukadam itu naik biarat ke langit sampai berapa tadi 7 kali. Kan di sini dijelaskan mi'rajnya dengan roh. Sedangkan Rasulullah jasad dan roh. Kayak apa? Kita lebih mulia Rasulullah SAW. Padahal dalam riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika Rasulullah hendak mi'raj, itu ada sejarah, ada riwayat rohnya Syekh Abdul Qadir Jilani hendak umpat Rasulullah mi'raj ke langit. Ada sejarahnya, ada cerita manaqibnya juga. Rohnya Syekh Abdul Qadir Jilani hendak umpat Nabi mi'raj. Ini sampai satu malam itu sebanyak 7 kali. Itu ujian, bukan beliau merasa mulia. Namun beliau tidak memperhatikan itu semua. Kemudian meningkat lagi dalam satu malam sebanyak 27 kali beliau mi'raj, naik ke langit. Terus sampai dalam satu malam beliau dimi'rajkan, dinaikkan ke langit sebanyak 70 kali. Kesemuanya itu beliau lalui dengan tidak memperhatikan, apalagi tertahan di makam itu. Karena yang beliau tuju bukan Sidratul Muntahanya, tetapi Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta. Ya sama lah kita juga membaca Quran, baca salawat supaya wajah bersinar, wajah terang. Tujuan kita itu bukan wajah terang atau wajah kelihatan bercahaya. Tujuan kita Allah dan Rasulullah. Supaya yang tahajud tadi esoknya rasa merasa sigar dan muhaannya rasa bercahaya. Padahal bukan itu tujuan. Berkata sebagian ulama, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 karamat yang menyalahi. Ada juga cerita suatu hari beliau menulis sesuatu dari pagi hingga tengah malam. Jadi beliau berada di dalam suatu tempat atau di kamar dari pagi sampai tengah malam, karena keluar menulis saja gue. Lalu ditegur oleh saudara beliau, "Wahai Imam Muhammad, apa yang engkau tulis?" Maka beliau menjawab, "Aku menulis nama-nama orang yang akan aku panggil ke tarif." Dia bilang kayak di mulut sampai dan tarif. Orang yang dipanggil ke tarif itu, insya Allah itu sudah dipanggil oleh Imam Baqi Muqaddam. Mudah-mudahan kita bertahan sampai ke tarif. Setengahnya lagi bahwa salah seorang guru beliau Al-Imam Abu Hasan Ali bin Ahmad Bamarwan meninggal dunia, dan Al-Imam Baqi Muqaddam pada waktu itu tidak berada di tempat, dan beliau tidak datang kecuali sudah dimakamkan jenazah guru beliau tersebut. Lalu beliau bersumpah bahwa tidak keluar beliau dari tempat khalwatnya, melainkan sesudah bertemu dan berkumpul dengan gurunya tersebut. Artinya gurunya jangan mati duluan, harus kumpul aku duluan, harus kumpul aku dahulu. Ayo lagi. Maka datanglah gurunya tersebut dan terjadilah dialog yang panjang antara keduanya. Yang mendengar akan suara keduanya itu seorang petugas azan yang bernama Humaid. Manakala dia akan azan untuk sholat fajar, dan Humaid pun sempat minta doa dari keduanya. Berkata kepada si gurunya, kalau guru sini, "Kaifa ana indakum?" Bagaimana kedudukan
diriku di sisi kalian penghuni alam barzah. Berarti gurunya kan yang sudah meninggal. Bisa bertemu pakai mukadam, lalu bertanya pakai mukadam kepada si guru yang meninggal tadi, keadaanku ini bagaimana menurut kalian di dalam penghuni alam barzah. Lalu Syekh Marwan menjawab, yatarajja ka ahlul barzah kama yatarajja ahlul hadramut al-farid. Menanti-nanti mereka penghuni barzah akan kedatangan engkau sebagaimana menantinya penduduk hadramut akan datangnya musim panen. Itu ada menunggu alam penghuni alam barzah. Di antara kelebihan keutamaan Tuhan kami Al-Faqih Al-Fadl, Al-Imam Al-Qurtubi menukil dari Ibnu Abbas bahwa kepuasan hati Nabi hanya akan terjadi apabila tidak seorang jua pun dari keluarga beliau termasuk keturunan beliau yang masuk neraka. Wallahu a'lam. Bersabda Rasulullah SAW, Inna Fatimah qad ahsanat farjaha faharramaha Allah wa dzurriyyataha 'alan nar. Artinya bahwasanya Fatimah, Siti Fatimah sungguh telah memelihara kehormatannya, maka Allah haramkan dia dan zuriatnya atas api neraka. Dalam satu riwayat diceritakan suatu ketika di hari yang sangat panas, Rasulullah SAW berteduh di bawah rumah seorang perempuan Yahudi yang sangat membenci Rasulullah. Dari sangat membencinya kepada Rasulullah, sehingga perempuan itu menutup semua jendela rumahnya agar tidak melihat Rasulullah, dan ia pun menutup telinganya agar tidak mendengar suara Rasulullah. Maka Jibril pun turun menemui Nabi seraya berkata, menyingkirlah engkau dari naungan ini, sebab perempuan pemilik rumah ini sangat membenci engkau. Maka Rasulullah pun menyingkir dari rumah perempuan Yahudi tadi. Namun tak lama kemudian Jibril datang kembali menemui Nabi dan berkata, kembalilah engkau ke naungan rumah perempuan itu, karena Allah telah memberikan hidayah kepadanya untuk memeluk Islam berkat berteduhnya engkau di bawah naungan rumahnya. Setelah Rasulullah kembali berteduh, perempuan itu keluar menemui Rasulullah dan berkata, demi Allah, tadi engkau adalah manusia yang paling kubenci, namun sekarang tiada manusia yang lebih kucintai daripada engkau, dan aku sekarang masuk dalam agama Islam. Ini kesimpulannya keberkahan daripada Rasulullah SAW, apalagi daripada darah daging Rasulullah SAW. Kita ini hanya ditugaskan wajib mencintai, bukan untuk mengomentari atau membenci para habaib. Jika ada habaib yang kelakuan yang istilah kelakuan lah yang kita sukai, jangan kita langsung membenci. Cukup husnuzon, doakan. Sesama Islam aja kita disuruh mendoakan, apalagi dengan anak cucu Rasulullah SAW, kita doakan. Yang kedua dari kelebihan Tuhan kami Al-Faqih Muqaddam adalah sebagaimana dikatakan para ulama arif billah bahwa seluruh aulia yang sudah masuk ke alam barzakh tidak akan bisa memberikan syafaat ke alam dunia ini kecuali dengan izin 4 orang aulia. Jadi orang di alam barzakh ini kadang kamu memberikan syafaat orang yang ada di dunia kecuali dengan izin 4 orang wali. Yang pertama Ma'ruf bin Fairuz Al-Karfi, 4 orang walinya harus ada izin Ma'ruf, Imam Ma'ruf. Yang kedua Sayyidi Aqil Al-Manbaji. Yang kedua Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang keempat Sayyidi Hayat bin Qais Al-Harani. Harus ada izin 4 orang wali tersebut. Dan ternyata mereka berempat ini tunduk di bawah Tuhan kami Sayyidi Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Bangalawi. Tunduk itu kita wallahu alam, hanya mereka yang tahu. Jangan diartikan ada apa-apa. Ini berarti 4 nih kada boleh. Itu bahasa di sini aja tunduk. Padahal menghormati Imam Faqih Muqaddam. Faedah adalah kita orang awam dan bukan keturunan Rasulullah SAW. Dengan modal cinta kepada para zuriat keturunan Rasulullah, kita akan mendapatkan keutamaan seperti yang mereka dapatkan. Dalam sebuah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim?" Faqala Rasulullah, "Al-mar'u ma'a man ahabba."
Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kalau seorang cinta pada satu kaum tetapi tidak dapat menghubungi atau menyamai mereka di segala amal, ilmu, dan keturunan. Kita mencintai pakai mukadam, kita mencintai sengsaman, tapi kita kadang-kadang mengikuti ilmu dan amalnya pakai mukadam atau sengsaman. Jawab ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, seseorang akan berkumpul dengan siapa yang dicintainya, akan berkumpul dengan orang yang dicintainya. Kan guru kami di atau Rasulullah yang berjudi tentang hadis ini, al-ma'ruf ma'aman hab. Jadi insiden yang guru dari kamu Melayu ada kegampangan insiden hadis ini. Artinya mentang-mentang kita nih modal cinta aja lalu masuk surga bersama wali tersebut, nyaman benar mak jadi. Ada menuntut ilmu juga harus beramal dengan amalan wali tersebut, walaupun amalan yang paling sedikit di antara amal wali tadi ada sedikit yang kita umpati itu dah cukup. Dah almarhum amal hab, jangan kada langsung asal ada acara haul, ada acara-acara nangka ini semangat mencintai dengan wali yang dihauli. Buka kitab pada subuh, belajar kitab pada subuh, mengaji kada mau, modal cinta supaya ada berkah bayinya ya. Berkah banyu yang dihauli. Kamu kada ada niat, jangankan berkah banyu haul, tuan guru wali itu masuk ke dalam baskom minum banyunya kada berkah juga, karena kada ada niat untuk berubah menjadi lebih baik. Apalagi yang modal banyu wali, banyu haul. Yang penting kita mudah-mudahan niat kita istiqomah, mudah-mudahan Allah tolong kita untuk berbuat taat kepada Allah dan Rasulullah, dan mudah-mudahan istiqomah untuk menuntut ilmu dan rajin ibadah. Para tokoh Alawiyin mengajarkan kepada kita 9 pasal yang merupakan bagian utama dari ajaran tokoh tarekat Alawiyin. Yang pertama, akidah as-salafun salih, kepercayaan sebagaimana kepercayaan ulama sholihin dahulu. Yang kedua, islahun niat, membaguskan niat. Yang ketiga, tasbihut taqwa, membetulkan ketakwaan kita kepada Allah. Kita sembahyang karena takwa kepada Allah, tapi niatnya bukan karena lillahi ta'ala, ada takwa. Jadi kita disuruh membaguskan takwa dengan membetulkan niat semata-mata lillahi ta'ala. Yang keempat, az-zuhdu fid dunia, tidak mencintai dunia. Walaupun kita sibuk mencari, tapi hasil daripada pencarian kita tadi kadang dimasukkan ke dalam hati. Terserah Allah anak dapat diberi banyak atau sedikit, yang penting pegawi itu termasuk zuhud juga, bukan harus meninggalkan gawian. Yang kelima, luzum tawadu, selalu rendah diri, selalu rendah diri. Seandainya nih pakaian kita dengan berpakaian bagaikan ustadz, bagaikan ulama itu sulit untuk tawadu, langsung aja ganti pakaian preman sekalian. Seandainya kita berpakaian nangka ini nih sulit untuk tawadu, malah dihormati orang, dimuliakan orang, coba pakaian preman sekalian. Tahu tuh kayak apa caranya karena dihormati orang. Seandainya sulit, tapi seandainya kita mampu untuk tawadu dengan berpakaian seperti pakaian ulama, silakan. Pakaian Islam ini silakan, karena ada melarang harus yang alum-alum atau yang anak pondok kemana-mana baju gamis misalnya, silakan, asal tahan dengan melihat ada orang-orang yang bermaksiat, melihat ada orang-orang yang ada keharuan, malah merasa diri kita lebih hebat, lebih mulia daripada orang itu. Bagus samakan aja baju kita dengan baju preman kalian, mau sama badan makan nasi sama-sama hina sekalian, daripada merasa lebih mulia daripada orang. Nah itu tujuan daripada belajar tarekat atau kita mau belajar tasawuf atau tauhid. Mudah-mudahan dengan kita belajar tasawuf, belajar tauhid tadi, kita memantapkan diri kita ini bukan orang yang mulia. Yang keenam, muasilatul aurat, bersambungnya wirid. Kita ada wirid terlatih tadi, harus ada guru juga, ada minta ijazah. Mau salawat aja wirid kita yang ada masalah, ada guru. Tapi kalau zikir-zikir yang lain itu diusahakan ada talqin atau sanad dari guru. Yang ketujuh, iqamatul faraid, ma'al jamaah, mendirikan kefarduan beserta jamaah, berjamaah. Yang kedelapan, husnul akhlak, baik akhlak.
yang halus menghormati yang tua. Meskipun yang tua tadi dengan kita cium tangan, tapi tetap kita menghormati dengan tuanya. Yang tua tolong sayangi yang anum-anum. Kayak kami ini guru Ustaz, mudah mendoakan kami yang anum-anum ini, mudah-mudahan jejak langkah kami mengikuti jejak langkah pian-pian keredaan. Kami menjadi mulia dengan berkat kemuliaan pian keredaan. Sayangilah kami dan doakan kami mudah-mudahan istiqomah juga kami di jalan Allah dan jalan Rasulullah SAW. Dan kita doakan kepada guru-guru kita, pada Aji Ulun, Talib, Suhaidi, guru santri, mudah-mudahan panjang umur, sarwal alfiah, sukses dunia akhirat, berkah dunia dan akhirat, murah rezeki, amin ya rabbal alamin. Yang kesembilan terakhir, tatghirul qulub, membersihkan hati. Tujuan ini dan ditarik tokoh-tokoh halal itu mengajarkan kita untuk membersihkan hati. Bersihkan hati dulu, istajab kebersihan zuhir mengikut, jangan zuhir dulu dibersihkan, hati kada diharumi. Jadi bersihkan hati dulu. Mudah-mudahan dengan berkah Imam Fahmi Muqaddam ini Allah bersihkan hati kita yang kotor dan Allah tanamkan di hati kita yang bersih-bersih, yang suci-suci. Amin ya rabbal alamin.